Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaihan Abdurrahman. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi. Pada video kali ini saya akan menggunakan media PowerPoint dalam menjelaskan materi tentang fertilisasi. Fertilisasi yang kita bahas yaitu fertilisasi invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya, apa sih fertilisasi dan di mana terjadinya fertilisasi? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum hingga terbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran telur. Setelah bertemu antara sel telur dan sperma akan membentuk zigot, kemudian menjadi embrio yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Seorang ibu akan berperan aktif dalam perkembangan si bayi. Biasanya ibu akan menambah nafsu makan karena melapar terus menerus. Yang selanjutnya yaitu penetrasi sperma ke dalam. Penetrasi adalah proses penembusan spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, maka terjadilah proses fertilisasi. Fertilisasi itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Hasil fertilisasinya adalah zigot. Zigot akan berkembang melalui beberapa tahap menjadi individu baru dengan sifat genetik yang berasal dari keduanya. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pellucida dan selaput epitelin. Sel-sel kumulus dapat dilewati oleh pergerakan aktif spermatozoa dibantu oleh enzim hyaluronidase. Enzim ini mendepolimerisasi asam hyaluron protein. Penembusan zona pellucida dimungkinkan karena spermatozoa memiliki enzim yang disebut dengan donalisin. Yang selanjutnya yaitu ovum. Ovum adalah sel telur atau gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid, mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang juga berisi set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Yang selanjutnya yaitu amfimixis kromosom. Amfimixis kromosom adalah proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma dan ovum yang mengandung kromosom. Amfimixis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif. Apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang sering disebut poliembrio. Adapun kelainan dalam fertilisasi atau pembuahan, kelainan fertilisasi berlangsung, akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan sehingga dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan, seperti kejadian non-disjunction atau proses fertilisasi itu sendiri yang berlangsung secara tidak normal. Contoh dari kelainan fertilisasi adalah zigot haploid adalah suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Yang pertama yaitu androgenesis, di mana terjadi fertilisasi
Tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan dalam proses perkembangan selanjutnya, tanpa diikuti oleh pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki unsur genetik tetua jantan atau embrio jantan haploid. Yang selanjutnya yaitu ginogenesis, yaitu kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dalam keadaan tersebut hanya memiliki dari unsur genetik dari induk betina atau embrio betina haploid. Nah, yang selanjutnya yaitu zigot polyploidi. Polyploid adalah keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah 3N triploid, 4N tetraploid atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kejadian yaitu kejadian polispermia di mana satu sel telur dibuahi oleh 2 atau lebih dari spermatozoa. Kejadian karyokinesis atau proses pembelahan inti sel sperma tanpa disertai sitokinesis atau proses pemisahan sitoplasma sehingga sel telur tersebut memiliki inti lebih dari satu. Yang selanjutnya yaitu embrio parthenogenesis, yaitu perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikit pun dari spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena aktivasi selain dari spermatozoa. Baiklah, mungkin itu saja materi dari fertilisasi yang dapat saya jelaskan hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.